Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang perubahan yang akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Perubahan apa yang akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan kamu lagi? Oke, ada paradise. Ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali dengan kamu karena dia merasa bahagia. Kamu adalah surga dunia bagi dia. Kamu adalah sumber kebahagiaan dia, ya, kegembiraan dia. Bahkan kalau aku lihat di sini, em, baik kamu atau dia sebenarnya dulu sangat menikmati satu sama lain, saling suka gitu ya. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling suka sejujurnya. Eh Make healthy choice. Dan kalau aku lihat di sini ada pilihan yang eh, pilihan yang sehat yang sedang dia ambil tentang percintaan dan hidup dia. Jadi dia memilih untuk self love dulu, self care dulu, dan happy dulu dengan hidup dia. Ya, kalau aku lihat inilah salah satunya perubahan yang sedang dia ambil ya. Dia lagi fokus pada diri dia sendiri dulu, kebahagiaan, kebutuhan ya. Intinya di sini dia mengutamakan diri dia dulu karena dulu sempat mungkin dia ini harus mengikuti keinginan dari orang sekitarnya ya, semua keputusan dan tindakan dia harus dikontrol oleh seseorang ya, atau ya dia harus mengikuti validasi dari orang-orang seperti itu, sehingga kali ini dia ingin mengambil keputusan untuk membahagiakan diri dia terlebih dahulu gitu ya. Ada rasa patah hati dari dia, ada rasa sedih dari dia karena di sini dia kehilangan kamu, karena dia di sini berpisah dengan kamu ya. Jadi saat ini dia tuh kayak berduka, berkabung, ya sedih lah intinya. Oke, kemudian ada engagement ring atau apa itu, cincin pertunangan di sini ya. Jadi dia ingin adanya suatu komitmen, dia ingin adanya penyatuan kembali denganmu, dia ingin adanya penyelesaian dari hubungan yang tidak jelas di antara kamu. Dia pengen adanya penyatuan, keabadian dalam hubungan seperti itu ya. Ya, pengen adanya komitmen dengan kamu. Sunglasses, orang ini atau si dia ini sering memantau kamu mungkin lewat media sosial, atau mungkin kalau ya secara fisik kalian dekat ya, dia sering lihat-lihat kamu dari kejauhan seperti itu. Intinya energi stalking masih kuat dari si dia. Dia sering cari-cari tahu kabar atau keadaan kamu. Dan saat ini dia lagi mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hati dia. Dia sedang melepaskan hubungan-hubungan yang toksik ya. Jadi mungkin orang ini pernah menjalani hubungan yang toksik bersama orang lain, atau mungkin dengan orang-orang sekitarnya, dengan teman-teman atau keluarga-keluarga dia yang toksik ya. Intinya di sini si dia ini sedang melepaskan diri dari ketoksikan dari hubungan dia. Dia sedang mencoba melepaskan diri dari rasa sakit hati atau menyembuhkan diri dari rasa sakit hati. Dia juga ingin melepaskan diri dari kecanduan atau ketergantungan dari sesuatu atau dari seseorang. Nah,
Perubahannya mungkin salah satunya itu ya, melepaskan diri dari controlling seseorang atau kecanduan dia dari sesuatu, mungkin hal-hal yang bersifat zat-zat adiktif atau mungkin perilaku ya. Intinya ada yang sedang berubah dari si dia. Terus yang tadinya cuek, taunya sekarang suka stalkingin kamu. Itu salah satu perubahan dari sikap dia. Terus di sini yang ingin dia katakan adalah saya telah melihat akun Anda untuk mengetahui dengan siapa Anda bersama. Oke, energinya kuat banget di sini stalking ya untuk mengetahui apakah saat ini kamu masih single atau kamu sudah double. Seperti itu. Apakah kamu masih sendiri atau kamu sudah memiliki pasangan yang lain kayak gitu. Karena mungkin kamu sudah berubah sikapnya, ya perilakunya atau perasaannya terhadap dia sehingga dia mulai curiga nih, jangan-jangan perubahan ini karena ada yang lain nih gitu. Sehingga energinya stalkingnya kuat banget nih, lagian kenceng ya. Mungkin sehari itu bisa berulang kali dia buka akun sosial media kamu, stalkingin kamu, ya. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu aku butuh kamu dalam hidupmu, dalam hidupku. Eh, dia tahu bahwa kamu pun punya priority, kamu punya prioritas yang memang harus kamu uh, utamakan. Terus itu juga ada sesuatu yang terjadi dengan kamu, tapi nampaknya mungkin ini tidak mau dia ungkit ya, karena di sini terserah deh kamu mau apa namanya melakukan apa atau apapun yang telah terjadi di kamu. Yang penting di sini perasaan dia terhadap kamu itu masih dia miliki. Ya, dia sangat butuh kamu. Ya, dia di sini kalau aku lihat energinya tidak mau melepaskan kamu. Ya, karena mungkin kamu, ya itu tadi, kamu sumber kebahagiaan dia, kamu mampu membuat dia patah hati. Ya, di sini dia ingin adanya komitmen dan penyatuan dengan kamu. So, apapun yang terjadi dengan kamu, di sini dia tidak mau ungkit, dia tidak mau cari tahu lebih dalam ya. Yang dia tahu adalah dia sangat membutuhkan kamu. Oke, ini kebalik. Oke, di sini tolong jangan ubah apapun tentang kamu. Tuh, dia takut banget kalau kamu berubah, terutama dari perasaan atau sikap kamu, ya. Dia takut banget kalau kamu sudah tidak membutuhkan dia atau kalau kamu sudah tidak cinta lagi dengan dia. Dia takut banget. Saya sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi kalau aku lihat dia ini tidak bisa atau sampai saat ini dia masih dalam situasi mandek ya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mungkin kalau ditanya untuk kalau misalkan kalian LDR di sini mungkin untuk pertemuan aja mungkin sulit, mungkin dihambat oleh pekerjaan atau dihambat oleh sesuatu gitu ya, sehingga membuat dia itu kayak apapun yang dia perjuangkan kok kayaknya nggak ada yang lancar gitu ya. Apa yang ingin dia lakukan kok nggak bisa terrealisasi gitu ya. Jadi dia ini aku lihat lelah banget ya. Bahkan untuk hidup dia pribadi pun banyak sekali halangan rintangannya. Akhirnya ini berpengaruh pada hubungan kalian yang tidak terrealisasi. Seperti itu. Ya, jadi dia aku lihat di sini kayak ada rasa putus asa, rasa capek gitu ya. Dan aku lihat dari sini bahwa ada rasa ketidakpercayaan diri dia terhadap diri dia sendiri gitu ya. Karena aku lihat nih dia kan banyak sekali kekurangannya ya. Mungkin juga ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian sehingga dia sampai berpikir kok bisa sih kamu cinta sama dia padahal dia kan banyak sekali kekurangannya. Padahal dia ini kan apa ya, kalau di mata orang mungkin eh, kayak orang yang rendah gitu loh, orang rendahan gitu loh.
Ya mungkin saat ini tuh dia kayak dipandang rendah oleh orang-orang sekitar dia kayak sudah dipojokkan atau tidak dihargai lagi oleh orang-orang sekitar dia sehingga ada perasaan rendah diri dari si dia dan akhirnya dia merasa kayak terenyuh gitu loh perasaannya, kok bisa sih kamu cinta sama dia gitu ya. Kamu adalah dewi tercantik yang pernah kutemui. Oke, jadi menurut dia kamu itu mau laki atau perempuan ya kamu itu tampan atau cantik gitu di mata dia. Oke, kemudian kita cari cerita jelasnya. Ten of Pentacles reverse. Saat ini kalau aku lihat ada perasaan dari si dia, dia ini merasa kayak terjebak akan hal-hal bersifat duniawi ya. Jadi mungkin saat ini keadaan dia itu lagi kekurangan secara keuangan, tapi mungkin dia ini punya circle yang punya kehidupan yang hedon sehingga dia kayak tergiur gitu untuk memiliki kehidupan yang apa itu namanya hedon, kehidupan yang berfoya-foya gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kayak pengen memiliki barang-barang mahal, menjalani gaya hidup yang mewah seperti itu. Bahkan ingin memiliki apa ya, sesuatu yang lebih gitu ya. Dan intinya ada situasi dia sangat terobsesi dengan kehidupan mewah gitu. Eh, aku lihat di sini ada perasaan tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Bahkan dia ada rasa ingin memanjakan diri dalam sebuah perjalanan bisnis yang mungkin itu mewah-mewah gitulah ya, yang ada hubungannya dengan kemewahan kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat dia terjebak dengan situasi yang semestinya tidak sesuai dengan kantong dia sekarang kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada situasi ketidakpastian atau bahkan mungkin saat ini lagi ada perpisahan di antara kalian, ada penundaan, ada kemunduran juga dalam hubungan. Kalau aku lihat ada hubungan yang goyah di sini di antara kamu dengan dia. Mungkin aku lihat juga perpisahan atau ada seseorang yang meninggalkan pasangannya itu karena demi tujuan yang egois ya. Itu tadi bisa jadi dia meninggalkan kamu karena uh, dia lebih memilih untuk apa ya, punya kehidupan yang hedon ya, bermewah-mewah ria. Mungkin kamu itu orangnya sederhana gitu ya. Uh, jadi dia ngerasa kayak beda level gitu, ngerasanya gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada ketidakyakinan juga dengan kelangsungan jangka panjang di hubungan kalian, ya. Bahkan di sini kalau aku lihat juga ada konflik atau perselisihan tentang hubungan kalian, adanya juga ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia tentang masalah uang atau tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban tentang keuangan ya. Jadi aku lihat di sini dia merasa kayak belum yakin untuk membuat komitmen dengan kamu, yaitu tadi mungkin kantong dia itu sebenarnya jebol gitu loh, bolong gitu ya. Maksudnya itu limit gitu ya. Dia tuh benar-benar yang keadaan keuangannya alah udah terkais-kais gitu loh. Ya intinya apa ya, dia ada di posisi terendah, tapi dia pengen punya kehidupan yang hedon. Nah, untuk bisa berkomitmen dengan kamu pun kayaknya itu masih sulit bagi dia, gitu ya. Terus itu juga dia ini punya mungkin suatu tanggung jawab atau beban tanggungan yang harus dia
selesaikan. Mungkin dia harus membiayai keluarganya, membiayai orang tua dan adik-adiknya, atau dia mungkin punya uh, angsuran atau hutang hutang gitu yang harus dia selesaikan seperti itu ya. Sehingga di sini ada ketidaksepakatan tentang keuangan. Bisa juga di sini mungkin dia pernah minjem uang sama kamu dan dia sampai sekarang belum bisa untuk mengembalikannya. Sehingga di sini ada konflik di antara kalian. Mungkin kamu sempat menagih ya untuk dia segera mengembalikan uangmu, tapi sampai sekarang dia tidak bisa memberikan uang, justru malah dia mungkin marah sama kamu, memaki-maki kamu, bisa jadi seperti itu. Ada The Chariot ya. Ada rasa kebimbangan dari si dia, ada rasa kayak apa ya, di persimpangan dia belum bisa menyatukan pemikiran dia. Pemikiran dia itu masih bercabang-cabang ya. Mungkin mungkin kalau aku lihat di sini si dia ini sempat memiliki banyak pilihan juga mungkin ya, nggak cuma kamu, ada yang lain juga. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk mengambil alih kendali atas pemikiran dia yang masih bercabang-cabang. Jadi kalau aku lihat dia ini sedang mengevaluasi mana yang lebih baik dan mana yang tidak seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini akan segera ada keyakinan dan kemantapan diri dia untuk mengambil keputusan yang menurut dia baik seperti itu. Nah, ini tentang sebuah keluarga ya. Dia aku lihat mungkin bisa jadi dia lagi menimbang-nimbang antara kamu atau si yang lainnya gitu ya, antara kamu atau si A gitu. Dan kalau aku lihat di sini ini berhubungan dengan keluarga, jadi aku lihat di sini dia juga memang lagi apa ya, lebih suka atau lagi memprioritaskan keluarga gitu ya. Lagi senang kumpul-kumpul dengan keluarga, ya berbaur dengan keluarga seperti itu. Dan terkadang si dia ini sering memikirkan ingin adanya pertemuan keluarga gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kan dia ini membandingkan antara kamu dengan si A ya. Jadi kalau aku lihat em, karena ini fokusnya dia sering stalkingin kamu, jadi ada kemungkinan pilihannya mungkin akan ada atau tertuju padamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini si dia ini pengen pengen banget ya memperkenalkan kamu ke keluarganya atau sebaliknya dia pengen ketemu dengan keluargamu ketika di saat-saat dia berkumpul dengan keluarganya. Terus itu juga ada keinginan dari apa ya, komitmen dari dia untuk kamu gitu ya, ingin adanya suatu kejelasan juga dengan kamu di hubungan ini. Kalau misalkan kalian lagi berpisah ya, dia pengen adanya penyatuan atau union lagi dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia pengen adanya dia pengen membangun suatu rumah tangga bahkan memiliki anak bersama kamu. Oke, kemudian ada Eight of Swords. Aku rasa dia saat ini tuh lagi terjebak ya, lagi terjebak dengan situasi yang terjadi di hubungan kalian gitu ya. Dia kayak merasa terpojok atas tindakan atau keputusan yang dia ambil. Bisa jadi tentang keputusan dia yang apa itu tadi namanya, yang Ten of Pentacles tadi, yang egois ya, tujuan yang dia ambil, keputusan yang dia ambil secara egois itu. Nah, akhirnya di sini membuat situasi dia kayak terjebak gitu loh. Untuk membuat hubungan kalian bisa berhasil, dia itu kayak merasa terpojokkan ya atas tindakan dia mengambil keputusan yang sangat egois. Bisa jadi karena di sini dia mengambil keputusan yang egois terhadap kamu, dia tiba-tiba meninggalkan kamu, dia tiba-tiba tanpa kabar, udah berapa lama gitu ya, nggak ada kabar, tiba-tiba meninggalkan kamu. Akhirnya ketika dia pengen datang lagi ke kamu, dia kebingungan gimana caranya ya untuk aku menjelaskan ke kamu agar kamu mau memaafkan dia, agar kamu mau mengerti tentang situasi dia, seperti itu. Agar kamu mau menerima dia lagi. Jadi saat ini keadaan dia itu kayak terjebak dengan
situasi yang memang dia buat sendiri gitu loh, ya. Ini ada kesalahan yang pernah dia ambil, tapi habis itu dia bingung untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Makanya di sini dia pengen adanya komitmen dengan kamu. Tapi untuk memulai kembali dengan kamu itu gimana? Nah, itu yang dia bingungin. Ya, terus juga di sini aku lihat kayak dia lagi ya have fun dengan teman-temannya, bahkan aku lihat dia sering kepikiran ingin reuni dengan kamu ya, pengen balikan dengan kamu, pengen bersatu lagi dengan kamu, pengen have fun juga bareng teman-teman dia atau teman-teman kamu. Mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman dia yang menikah gitu ya, dia pengen ngebawa kamu untuk apa ya? eh, Membawa kamu ke pernikahan itu gitu loh untuk ya nunjukin bahwa dia punya pasangan kayak gitu. Pengen banget. Ada energi seperti itu aku lihat di sini. Ada energi di sini kalau aku lihat saat ini sedang dia ini sedang melakukan pemberontakan. Ya, pemberontakan dalam kata lain dia ini sedang melanggar semua aturan yang dibentuk oleh sistem atau sesuatu ya yang mungkin sudah menjadi stereotip di keluarga dia atau di daerah dia gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia ingin membawa perubahan di kehidupan dia gitu loh. Ya, jadi mungkin di keluarga dia nggak boleh bekerja di luar daerah dia misalkan. Nah, kali ini dia pengen keluar kota atau keluar negeri untuk mencari uang, untuk mencari pekerjaan seperti itu ya. Jadi sehingga di sini kalau aku lihat dia ini berusaha mengikuti cara-cara konvensional ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sudah mmm, sudah meninggalkan atau menyingkirkan metode-metode dengan cara tradisional yang ada di lingkungan dia atau di stereotip orang-orang kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia ingin melakukan tugas-tugas dia sesuai dengan keinginan dia. Ya, mungkin gini, mmm, dia tahu kan di zaman 2024 ini itu lebih mencanangkan tentang kesehatan mental. Nah, jadi dulu kalau orang dulu itu nggak kenal tuh yang namanya kesehatan mental. Sehingga si dia ini lebih memprioritaskan keinginan dia. Jadi dia adanya pemberontakan itu untuk membuat dia berhasil atas keinginan dia sendiri sesuai dengan jalan yang dia pilih seperti itu ya apapun kalau aku lihat jadi perubahan yang dia ambil adalah mencoba untuk melepaskan diri dari controlling atau stereotip pemikiran-pemikiran yang tradisional, pemikiran yang kuno. Nah, seperti itu. Sekarang dia memilih untuk cara-cara konvensional. Seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat dia lagi memberontak nih. Terus itu juga aku lihat di sini dia sedang menyingkirkan norma-norma sosial yang menentang aturan dan peraturan di sekitar dia atau yang tidak boleh diikuti ya hanya dengan kemampuan beradaptasi. Jadi uh, apa ya? Jadi kalau orang zaman dulu tuh banyak sekali aturannya gitu ya. Nah, itu pengen gini, dan aturan itu hanya berpatokan pada yang penting kita bisa beradaptasi, yang penting kita bisa hidup. Tapi nggak perlu kita bermewah-mewah ria, yang penting bisa hidup aja, bisa bertahan hidup aja. Nah, dia tidak mau lagi punya pemikiran seperti itu. Dia pengen nih Ten of Pentacles. Dia pengen punya kehidupan yang mewah. Dia pengen punya kehidupan yang serba serba memiliki ya tidak kekurangan seperti itu sehingga kalau aku lihat di sini dia tidak mau lagi mengikuti norma-norma atau eh, apa ya aturan-aturan yang dibuat ya yang menjadi stereotip di lingkungan dia atau di keluarga dia atau di pikiran dia ya yang memang sudah dipengaruhi sejak
dari dulu, sejak dari kecil mungkin seperti itu ya. Pada dasarnya di sini ya, kalau aku lihat dia mengintrospeksi diri terhadap fakta-fakta bahwa apapun yang dia lakukan selama ini, apakah itu layak untuk diikuti ya. Jadi kayak dia sampai kenapa orang-orang bisa sukses sedangkan aku enggak? Apakah karena mereka melakukan kayak misalkan pekerjaan yang misalnya ekspor impor seperti itu ya, jadi mereka banyak uang. Nah, aku hanya misalkan berdagang di rumah doang kayak gitu ya, sehingga ada pemikiran, kayaknya ini pemikiran dari orang tuaku zaman dulu itu salah gitu. Kenapa aku nggak maju? Ya karena aku tidak mengembangkan koneksi gitu ya. Aku tidak mengibarkan sayapku dengan lebar gitu ya. Itulah intinya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen melampaui batasan-batasan yang selama ini apa ya, menjadi batasan-batasan dari orang-orang yang mengontrol dia selama ini gitu, atau aturan-aturan yang mengontrol dia selama ini. Jadi banyak hal ya yang terjadi di perubahan yang terjadi di hidup dia, yaitu tapi ini lebih ke materi dulu sih kalau aku lihat. Kalau di hubungan kalian, aku lihat dia masih mandek ya. Aku lihat dia masih masih kebingungan, masih kayak terjebak, masih belum bisa melakukan apa-apa. Tapi perubahan yang untuk menarik perhatianmu adalah secara materi dulu yang sedang dia prioritaskan, yang sedang dia coba rubah gitu ya. Misalkan dia hanya bekerja pada bidang A aja, tidak memperluas, maka dia akan pindah ke bidang B untuk lebih mencakup pemasaran yang lebih luas seperti itu. Ya, intinya di sini dia pengen kaya raya gitu, pengen punya harta yang bergelimang harta gitu hidupnya. Sehingga di sini aku lihat dia ingin melampaui batasan-batasan yang memang sejak dulu itu sudah menjadi ketetapan mungkin di keluarga atau lingkungan dia. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Kemudian ini untuk apa namanya? Inisial. Oh, jatuh. Oh, banyak banget. F H D K O R Y G N B C M X U. Kemudian tadi yang jatuh W. W. Ya, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.